Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thaifur Ali Wafa Sumenep. Qala Allah Ta'ala, yakatul barqu yakhtafu absarahum kullama amdo'a lahum masyaw fih wa idza adlama alaihim qamu. Al-ayah. Yakatul barqu, hampir saja al-barqu, kilat itu yakhtafu absarahum, menyambar atau mengambil penglihatan mereka. Jamak dari basar, absar. Hum di sini adalah orang-orang munafik. Kullama adoa, setiap kali barkun itu menyinari, menerangi, setiap waktu kilat itu menerangi lahum bagi mereka. Kulla di sini lafat kulla. Dzarfun itu statusnya sebagai dzarf. Ma di sini nakiratun itu adalah nakirah mausufah yang menjadi mausuf disifati. Makna dari ma di sini adalah al-waqt. Al-waqtu wal a itu mahdhufun. Jadi ini nakirah, kalau tadi dzaraf ini nakirah, kemudian aidnya mana? Wal a itu posisi aidnya mahdhufun itu tersembunyi. Ini membahas tentang sisi aspek nahwunya ya. Ai kulla waqtin andu'a lahum fihi. Nah, maksudnya di sini kullama andu'a lahum di sini menggunakan pemahaman kulla waqtin andu'a lahum fihi. Wal amilu fihi jawabuha. Nah, yang menjadi amil fihnya adalah jawab dari kalimat tadi wa huwa, yang mana jawabannya adalah masyau fihi. Orang-orang munafik itu berjalan di dalamnya, ai fi dau'ihi. Maksudnya yaitu di dalam terangnya barkun itu. Wa idza adlama alaihim, dan ketika menjadi gelap atas mereka, qamu, maka mereka berdiri ya. Ai waqafu, maksudnya qamu di sini adalah berhenti. Waqafa yaqifu di sini menjadi makna dari qamu. Mutahayyirina, tidak hanya berhenti tapi berhentinya itu bingung, berhenti kebingungan. Wahada, ya, dan inilah dari tadi nih yakadul barqu seterusnya. Mislun akhir, mis eh, dibaca akhir bisa karena memang ini ayat terakhir yang memang didedikasikan ya, diperuntukkan untuk menjelaskan orang-orang munafik. Nah, ini dibaca masal lebih tepat. Wahada masalun akhir. Jadi ini adalah perumpamaan terakhir. Karena mistul dan masal itu ada perbedaan ya di dalam tradisi bahasa Arab itu. Masal kalau itu lebih spesifik di dalam Al-Qur'an. Kalau misal banyak. Wahada masalun akhir. Kalau akhir boleh, tapi kalau versi ini insya Allah lebih tepat akhir ya. Ini adalah perumpamaan yang terakhir. Darabahullah yang dibuat oleh Allah Ta'ala lil munafiqin, untuk orang-orang yang munafik. Wa adlama, dan lafadz adlama di sini ghairu muta'addin itu ghairu muta'addi. Berarti lazim ya, tidak butuh objek. Bukan adlama yang artinya mendolimi atau yang lain. Jadi yang di sini adalah lafadz adlama maksudnya ya menjadi gelap atas mereka. Fama fil Qur'ani, maka apa yang ada di dalam Al-Qur'an minal hujajil mus'ijah, dan termasuk diantaranya adalah bukti-bukti yang mengganggu liqulubihim, eee, bagi hati mereka, yaitu orang-orang munafik. Musyabbihun, itu musyabbahun diserupakan bi khadfil barqi, dengan sambaran kilat ya. Li absarihim,
atas atau pada penglihatan mereka. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, ini metafornya adalah kilat yang menyambar penglihatan orang munafik. Nah, jadi termasuk di dalam isi Al-Quran di sini adalah bukti-bukti nyata yang mengganggu ya bagi hati mereka yang sudah mapan dengan keyakinan mereka sebelumnya, tiba-tiba ada Al-Quran dan di situ ada bukti-bukti nyata yang mengganggu keimanan mereka sebelumnya, mengganggu akidah mereka. Nah, berarti itu maksudnya ya. Wa tasdiquhum dan pembenaran mereka lima sami'uhu fihi pada apa yang mereka dengar di dalamnya mimma yuhibbuna di dalam Al-Qur'an ini maksudnya. Termasuk di antaranya adalah apa yang mereka sukai min ismatid dima'i. Termasuk di antaranya adalah penjagaan darah ya. Di dalam Islam syariat kan darah itu maksudnya jiwa ya. Jiwa itu kan benar-benar dijaga. Jangan jangan terlalu mudah untuk berperang atau saling membunuh. Wal amwali dan juga penjagaan harta benda. Wal ghanimah dan juga terkait dengan ghanimah, rampasan perang. Wa nahwiha dan selain itu semua dan lain sebagainya itu. Musyabahun bimasyihim itu diserupakan dengan berjalanannya mereka fil bardi di dalam cahaya kilat itu. Nah, wa wuqufuhum dan posisi berhentinya mereka itu amma yakrahuna dari hal-hal yang mereka benci minat takalifi termasuk diantaranya adalah taklif syariat asyaqati yang menyusahkan bagi mereka ya kasolati seperti al-syaqah kan mendatangkan masyaqqah mendatangkan kesulitan. Nah, apa itu yang sulit bagi mereka apa? Kasolati seperti sholat. Sholat itu kan bagi orang yang kafir munafik itu kan sulit ya. Wasaumi dan puasa, wazakati dan zakat. Musyabbahun itu diserupakan biwuqufihim dengan berhentinya mereka fitul mati dalam keadaan gelap tadi. Nah, yang perlu dijelaskan tadi ya, kan ini yakatul barqu yakhtafu absarahum. Nah, posisinya tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kullama andu'a lahum masyaufi. Kalau dapat cahaya dari kilat, mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu. Kalau gelap lagi mereka berhenti. Kalau ada kilat lagi mereka jalan. Gelap lagi mereka berhenti. Kayak gitu ya perumpamaan orang munafik. Nah, itu adalah metafor metafor dari apa? Maksudnya tadi jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah ibaratnya kilat yang menyambar mata atau penglihatan mereka. Terus mereka membenarkan sebagian isi Al-Quran termasuk adalah bahwa darah atau jiwa itu harus dijaga, harta benda harus dijaga, apalagi ghanimah itu dijaga. Mereka menyukai itu, membenarkan sebagian isi Al-Quran itu yang menyenangkan bagi mereka. Itu ibaratnya adalah mereka berjalan di dalam di bawah cahaya kilat itu. Nah, tapi kalau sudah ketemu hal-hal yang nggak mereka sukai, alias mereka benci, mereka berhenti lagi, nggak mau menjalani itu. Contohnya, mereka nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, dan lain-lain. Artinya mereka di dalam gelap lagi. Berarti apa? Mereka pilih kasih di dalam menerima syariat Islam. Hal yang mereka sukai mereka benarkan, hal yang dibenci mereka nggak lakukan. Ini sindiran dari Allah dengan bentuk tadi ya, apa, kullama andu'a lahum masyawfih wa idza adnama 'alaihim qamu. Kemudian walau sya'allahu dan kalau saja Allah berkehendak landhaba bisam'ihim pasti Allah akan menghilangkan mengambil atau menghilangkan pendengaran mereka wa absarihim maksudnya wa bi absarihim dan juga mengambil
penglihatan mereka. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Itu berkuasa atas segala sesuatu. Ini posisinya khobar innanya di belakang ya. Innallaha qadirun ala kulli syai' aslinya. Nah, seperti itu. Wa minhu termasuk dari kekuasaan Allah adalah idhabu ma yaitu mengambil atau menghilangkan apa yang telah disebutkan tadi, termasuk sama basor juga dari orang-orang munafik itu. Nah, di sini pembahasan tentang orang-orang munafik selesai. Nah, jadi segitu panjang Allah menjelaskan golongan orang munafik, berbeda dengan penjelasan orang yang beriman di awal surat Al-Baqarah yang cuma 5 ayat, itu kemudian dilanjutkan orang-orang yang kafir, itu sekitar hanya beberapa ayat itu ya, hampir sama dengan orang mukmin. Nah, penjelasan tentang orang yang munafik lebih panjang karena sangat meresahkan. Meresahkan kondisi umat Islam pada waktu itu baru dibangun, baru dibuat sistemnya di Madinah, kok ada tipe orang yang munafik seperti itu. Dan memang tipe itu sampai akhir zaman tetap ada. Makanya penjelasannya lebih panjang, lebih rumit, metafornya lebih banyak agar apa? Agar kita waspada dan juga agar kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, tidak mengikuti tipe yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.